Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Netra Kala. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan keberlimpahan ya. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke ceritanya. Hingga saat sadar, dia sudah ada di depan sebuah rumah yang cukup besar. Tok 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 tok. Adit terus mengetuk pintu itu sambil sesekali melihat ke arah belakangnya. Nafasnya masih memburu. Ingatan bagaimana wujud setan Ningrum benar-benar masih terpeta jelas di depan matanya. Pintu rumah terbuka. Dia mendapati ada seorang wanita yang sedang berdiri menggendong anak laki-lakinya. "Tolong bu, tolong!" ucap Adit meminta bantuan kepada wanita tersebut. Mas kenapa? Pak! Teriak wanita itu ke dalam rumah. Beberapa saat kemudian muncullah seorang laki-laki. "Adit, kamu kenapa?" "Sudah, ayo masuk dulu," ucapnya sambil membawa Adit masuk ke dalam rumah. Beberapa saat Adit tidak bisa bicara. "Sudah, kamu tenang dulu, ini diminum," kata Prianto sambil memberikan segelas air kepada Adit. "Apa yang terjadi, Dit?" tanya Prianto saat melihat Adit sudah mulai tenang. "Tadi di rumah Nek Arjo," Adit menceritakan apa yang terjadi pada dirinya. Dari mulai dia melihat ada orang yang mengamati dari jauh, sampai sosok Ningrum yang meminta tolong. Prianto yang mendengar cerita Adit sejenak tertegun. Kemudian dia bangkit dan segera meminta istrinya untuk menghubungi Marwanto kalau Adit saat ini sedang berada di rumah mereka. "Sekarang kamu tenang dulu. Setelah ini biar Marwanto datang untuk menjemputmu." Benar saja, tidak berselang lama terdengar suara sepeda motor yang berhenti di depan rumah Pak Prianto. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam. Masuk duluan," ucap Pak Prianto mempersilahkan Pak D untuk masuk. "Kamu kenapa, Dit? Tadi budemu bilang kamu telepon dan meminta tolong. Saat dicek di rumah, kamu sudah tidak ada," ucap Pak D khawatir. "Sudah, tenang dulu, kasihan keponakanmu itu," kata Pak Prianto. Karena saat itu Adit masih terlihat syok, butuh beberapa waktu bagi mereka untuk menunggu dan menenangkan. "Tadi Pak D, saat Adit di rumah, Adit melihat setan Ningrum," ucap Adit dengan bergidik. Ia benar-benar mengalami pengalaman pertama bertemu dengan yang namanya hantu. Baginya di kota besar, tidak ada yang namanya hantu atau setan atau apapun lah sebutannya. "Serius kamu?" tanya Pak D yang masih tidak percaya. Lantas Pak Prianto memberitahu secara detail apa yang Adit ceritakan kepadanya. Ada raut kekhawatiran yang muncul dari diri Pak Prianto. "Masalahnya itu, siapa yang sedang main-main dengan ilmu hitam itu, Pri?" ucap Pak D. Mendengar hal itu Adit langsung mendongak. "Kalau seperti ini, jelas keponakanku yang bisa dituduh sebagai dalang dari semua ini. Dia baru saja datang ke desa ini. Sorenya bertemu Ningrum dan paginya Ningrum sudah meninggal," ucap Pak D gelisah. Adit yang mendengar ucapan Pak D-nya benar-benar bingung. Apa yang sebenarnya sedang terjadi? Dalang? Dalang apa? Batin Adit sambil melihat Pak D-nya. "Kamu yang tenang, Wan. Sebisa mungkin kita cegah orang yang sedang menuntut ilmu hitam ini. Hanya kamu dan beberapa orang warga saja yang tahu. Besok keponakanku juga datang ke sini. Dia mengerti hal-hal gaib. Semoga dia bisa membantu kita," ucap Pak Prianto mencoba menenangkan Pak D. Adit yang sudah tidak bertenaga hanya mendengar obrolan mereka. tapi dia menyimpan rapat-rapat apa yang sudah didengarnya malam ini.
Sebelum Adit dan Pak D pulang, Pak Prianto berpesan agar kejadian yang dialami Adit sebisa mungkin dirahasiakan, terutama kepada Mbok Sarmin. Setelah ini, kamu langsung bersih-bersih dan tidur. Jangan buka jendela kalau mau merokok, di dalam kamar saja, atau ruang keluarga. Kalau ada yang tanya, bilang saja tadi ada maling yang coba untuk masuk ke dalam rumah. Kamu paham, Dit? Ucap Pak D-nya tegas dan dalam. Adit yang sebetulnya tidak paham hanya bisa mengangguk. Dia berniat bertanya kepada Pak D-nya esok hari. Benar saja, saat mereka sampai di rumah, nenek dan budenya masih menunggu di teras rumah. Tampak sekali raut wajah cemas dari kedua wanita itu. Astagfirullah Adit, kamu kenapa? Ucap nenek sambil memeluk Adit erat-erat. Sudah Bu, biarkan Adit masuk dan beristirahat, biar nanti Marwan yang menjelaskan, kata Pak D-nya. Segera mereka masuk ke dalam rumah. Adit tidak mendapati Mbok Sarmin sama sekali, tapi jelas ada suara wanita yang sedang menangis lirih dari dalam kamar nenek. Itu Mbok Sarmin. Sudah, kamu sekarang bersih-bersih, biar dibuatkan minuman hangat sama budemu, kata Pak D menggiring Adit menuju kamar mandi. Setelah selesai mandi, Adit segera duduk di amben dapur. Sesekali pandangannya mengarah ke pintu yang ada di depannya. Masih teringat jelas sosok Ningrum yang ia temui beberapa waktu lalu. Diminum dulu, biar enakan, ucap Bude sambil memberikan secangkir teh jahe kepada Adit. Benar, tadi ada yang mencoba maling di rumah kita, Dit, tanya nenek. Iya, Nek. Awalnya Adit kira itu kalian, tapi saat Adit cek, ternyata ada orang yang mungkin sedang berniat tidak baik. Langsung saja Adit pergi ke kamar, karena memang orang itu terus mondar-mandir di depan kamar Adit. Ya, Adit lompat dari jendela dan berlari. Tahu-tahu sudah ada di rumah Pak Kades, kata Adit berbohong. Awalnya nenek tidak percaya dengan ucapan Adit karena merasa aneh. Tidak ada satupun barang yang hilang, hanya beberapa perabot dapur yang berserakan di lantai. Ya sudah, kamu tidur ya. Nanti Pak D tidur di ruang tengah. Kalau ada apa-apa, langsung bangunin Pak D ya, ucap Pak D Marwanto. Adit mengangguk, segera beranjak menuju kamarnya. Sesampainya di kamar, Adit langsung merebahkan dirinya. Ada keinginan untuk langsung pulang ke kota. Tapi Pak D justru memintanya untuk tetap tinggal selama beberapa hari. Mau tidak mau, Adit menuruti apa yang Pak D Marwan katakan. Ia juga cemas kalau setan Ningrum mengikutinya hingga ke kota. Pagi sudah menjelang. Semalaman Adit tertidur dengan pulas. Rasa lelah dan pegal karena beberapa kali terjatuh membuat dirinya langsung bisa memejamkan mata. Jendela kamar juga sudah ada yang membuka. Krek. Terdengar jelas suara tulang yang kembali ke posisi semula saat Adit menggeliat dan merentangkan tangan dan kakinya. Ada rasa malas untuk beranjak, terlebih dengan kejadian semalam. Ingin rasanya dia kabur dari desa ini. Gimana? Sudah enak kan, Dit? Ucap nenek yang melihat Adit masuk ke dapur. Sini duduk dulu, pinta Pak D Marwan. Karena terbiasa setelah bangun tidur Adit harus bersih-bersih terlebih dahulu, ia beranjak ke kamar mandi sebelum bergabung bersama Pak D-nya. Sehabis sarapan kamu ikut Pak D ke ladang ya, kata Pak D saat setelah menyeruput kopi yang masih terlihat mengepul. Boleh Pak D, sekalian cari udara segar ya, jawab Adit. Bude kemana Pak D? Tanya Adit saat tidak melihat keberadaan budenya. Bude lagi nganterin Mbok Sarmin ke pasar, beli keperluan untuk pengajian nanti malam. Nanti malam kalau kamu tidak mau ikut, Adit ikut,
daripada harus sendirian di rumah. Setelah Adit sebelum Pak D-nya menyelesaikan kalimat. Ya sudah, siap-siap sekarang Dit, kita jalan ke ladang ya. Sekalian olahraga kamu, ucap Pak D Marwan. Tersenyum saat Adit hendak mengambil kunci motor yang tergantung di dinding dekat meja TV. Semalam Adit juga sudah olahraga Pak D. Sungut Adit tidak terima dengan ucapan yang terlontar dari bibir pria paruh baya itu. Ya udah, Bu, aku pamit ya. Nanti kalau ada apa-apa langsung kabarin, ujar Pak D sambil mencium tangan nenek. Segera Adit juga melakukan hal yang sama. Mereka berdua berjalan menuju ladang. Beberapa warga yang mereka temui tersenyum ramah. Bahkan ada yang sengaja menghentikan mereka hanya untuk sekedar menanyakan siapa Adit. Dari sini sampai ujung sana, dekat dengan hutan itu kebun milik kakek. Sekarang yang nerusin ya cuma Pak D karena bapakmu itu tidak mau, lebih milih jadi pengacara katanya, kata Pak D sambil menunjuk di mana saja batas ladang milik kakeknya. Setahu Adit memang Pak D-nya ini lulusan sarjana pertanian. Jadi dia juga pasti tahu seluk-beluk tentang pekerjaannya ini. Adit hanya melihat-lihat apa yang dikerjakan Pak D Marwan. Sesekali dia berbincang dengan warga yang bekerja menggarap ladang milik kakeknya. Luas juga, batin Adit. Dit, sini, panggil Pak D setengah berteriak. Adit melihat ia sedang duduk di saung bersama seorang laki-laki yang Adit kenali sebagai pria yang menyuruhnya pulang saat berada di rumah Mbok Sarmin. Kenalin ini Dit, Kang Amar, kata Pak D sambil memperkenalkan sosok Kang Amar kepada Adit. Kang Amar sendiri memiliki perawakan tinggi kekar, kulit khas orang pegunungan, garis muka tegas, dan memiliki karisma. Kang, sapa Adit. Terakhir kali lihat kamu masih SD, sekarang sudah besar ya. Gimana kabar Gunawan di kota? Ucap Kang Amar. Setelah itu mereka bertiga membicarakan hal-hal yang remeh. Baru Adit tahu kalau memang dulu ayahnya juga merupakan anak yang badung di desa ini. Siang semakin terik. Beberapa kali Adit mengipasi kepalanya dengan topi yang ia kenakan. Pak D dan Kang Amar sekarang sedang berjalan tidak jauh dari saung tempat Adit berteduh. Dit, kita pulang sekarang. Jenazah Ningrum sudah dibawa ke rumahnya, ujar Pak D terlihat buru-buru. Adit hanya bisa menurut dan segera mengikuti Pak D-nya dan Kang Amar. Sesampainya di rumah Mbok Sarmin, sudah banyak warga yang menggerombol. Beberapa sedang menyiapkan kursi dan sebagian lainnya bergegas menuju pemakaman untuk membuat liang lahat bagi Ningrum. Jangan jauh-jauh dari Pak D, ucap Pak D-nya sambil menyeret Adit untuk dekat-dekat dengannya. Entah kenapa semenjak kejadian semalam Adit merasa Pak D Marwanto selalu berusaha untuk terus mengamatinya. Pak Kades, sama Pak D saat sudah duduk di sebelah orang nomor 1 di desanya itu. Beda sekali dengan nada pembicaraan yang Adit dengar semalam. Kini Pak D sedang berbicara dengan pemimpinnya, bukan dengan teman sebayanya. Mar, dari mana? Jawab Pak Kades tersenyum. Setelah pemakaman, kalian datang ke rumah ya, lanjutnya lirih yang hanya bisa didengar oleh mereka bertiga. Prosesi pemakaman Ningrum berlangsung cepat. Jarak antara rumah dan kuburan tidak terlampau jauh. Sebelum prosesi pemakaman dimulai, Adit sengaja membantu warga desa untuk menyiapkan segala sesuatunya. Beberapa kali dia melewati tempat di mana jasad Ningrum ditemukan. Mungkin ini hanya perasaannya saja, tapi tiap kali dia melintas, bau amis selalu tercium olehnya. Jasad Ningrum sudah selesai dikuburkan. Tidak ada sesuatu yang terjadi saat prosesi pemakaman. Hanya Mbok Sarmin yang terus-terusan menangis dan pingsan beberapa kali. Wajar, pikir Adit, karena ditinggal anak semata wayangnya. Orang tua mana yang tidak sedih saat melihat anaknya pergi mendahuluinya.
Adit ikut ke rumah Pak Kades, Pak De? Tanya Adit lirih saat mereka semua berjalan kembali dari pemakaman. Iya, ikut saja ya, ucap Pak D yang kini berjalan mendahului Adit. Sesampainya di rumah Pak D, nampak sudah ada beberapa orang, termasuk Kang Amar dan sosok yang pernah Adit temui sebelumnya. Arif? Ucap Adit sedikit kaget, tidak menyangka kalau dia akan dipertemukan lagi oleh orang yang menurutnya asik, tapi sedikit aneh. Loh, kalian sudah saling kenal? Kata Pak Prianto keheranan. Ini pemuda yang Arif ceritakan, Pak, ucap Arif tersenyum sambil menyalami Adit dan Pak D Marwanto. Seolah keberadaan mereka tidak layak menjadi konsumsi publik, Pak Prianto menggiring mereka untuk duduk di teras belakang rumahnya. Seteko kopi dan makanan ringan juga sudah tersaji. Tak luput sebelum mereka masuk, semua orang diwajibkan untuk membersihkan diri dahulu. Mengingat di rumah ini ada seorang balita. Jadi, Mbok Sarmin sudah mengetahui penyebab kematian Ningrum? Tanya Pak Amar. Seketika atmosfer yang berada di ruangan itu berubah. Yang awalnya santai, penuh dengan gurauan, kini semuanya menatap Pak Amar dengan sungguh-sungguh. Sudah, tadi saat aku berada di rumahnya, aku meminta Mbok Sarmin dan Nek Harjo untuk berbicara sebentar, kata Pak Prianto. Terlihat asap dari rokok yang ia hisap keluar dari bibir dan hidungnya. Jadi, apa penyebab kematian Ningrum? Apakah benar dia bunuh diri? Tanya Pak Amar. Tidak, penyebab kematiannya memang gantung diri, tapi ada faktor lain yang membuatnya meninggal. Ada seseorang yang memaksa janinnya keluar dan membawa ari-ari si jabang bayi, ucap Pak Prianto dengan menutup matanya. Adit yang mendengar itu merasa merinding hebat. Bulu kuduknya tiba-tiba berdiri. Mengingat setan Ningrum yang ia temui tadi malam. Biadab, orang yang melakukan itu sudah tidak bisa dikatakan sebagai manusia lagi, geram Pak D mendengar penuturan Pak Kades. Sekarang masalahnya bukan di situ. Pelaku ini memang bukan lagi manusia, tapi iblis yang menyerupai manusia. Kalau kita membiarkan orang ini berkeliaran, kejadian itu akan terulang kembali. Ingat, 3-4 bulan setelah kematian Asih, ada korban selanjutnya dengan kondisi yang sama, walau jasadnya terbilang jauh lebih baik, ujar Pak Prianto serius. Adit hanya diam mengamati orang-orang di sekitarnya. Kalau memang ini pertemuan rahasia, kenapa pula Adit yang bisa dikatakan orang asing justru ikut duduk di antara orang-orang ini? Kau mau tahu kenapa orang itu meninggalkan jasad Ningrum dan janinnya dan hanya membawa ari-ari dari bayi yang bahkan masih dalam hitungan bulan? Tanya Pak Amar kepada setiap orang yang sedang duduk di sana. Kepala Adit mulai terasa berat. Dia tidak memahami apa yang sedang dibicarakan orang-orang ini. Sedang Arif juga sedari tadi hanya dia memperhatikan. Sesekali mata mereka bertemu, tetapi Adit tidak bisa menangkap apapun yang mereka maksudkan. Tumbal, ucap Arif seketika. Benar, entah untuk kekayaan atau apapun aku tidak tahu. Yang kumaksudkan sekarang, siapa yang membuahi Ningrum sampai tidak ada satupun orang yang tahu kalau Ningrum sedang hamil, ucap Pak Amar. Otak Adit berpikir keras. Benar, siapa yang sudah menghamili Ningrum? Dan anehnya, tidak ada seorang pun yang tahu tentang kabar kehamilan ini. Bisa jadi orang yang menghamili itu adalah pelakunya, ceplos Adit. Dia tidak sadar akan apa yang dia katakan. Padahal dari tadi, dia sudah berniat hanya untuk mendengarkan. Kini semua orang yang ada di meja itu menatap Adit. Ya, sayangnya kita tidak pernah tahu
Dan semua saksi yang melihat Ningrum sebelum dia meninggal selalu mengatakan kalau Ningrum itu tidak pernah dekat dengan laki-laki, kata Pak D. Dulu aku pernah mendengar cerita dari orang tuaku. Aku masih ingat, ada kejadian yang mirip sekali. Ada orang yang memang sengaja mendalami ilmu hitam, dan dia melakukan hal yang sama, yaitu dengan menghamili dan mengambil ari-ari dari wanita yang dihamilinya itu. Kalian tahu apa? Tanya Pak Amar tersenyum kecut. Tumbal tali perawan, kata Arif dengan mata membulat. Nah, gimana dengan kisah kali ini? Bagaimana dengan pendapat kalian? Tuliskan di kolom komentar ya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mengikuti cerita kali ini. Kita akan jumpa lagi di episode selanjutnya, tentu saja dengan Netra Kala.